Hai Moms, kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Saya Dr. Angie, editor in chief Mother and Beyond. Kita akan ngajak Moms nih buat ngobrol-ngobrol dalam rangka pekan ASI, membahas tentang A to Z agar ASI lancar. Moms pasti tahu dong yang namanya setelah kita melahirkan, tugas kita sebagai seorang ibu yang berikutnya adalah memberikan ASI untuk si kecil. Pemberian ASI itu penting supaya anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita tuh tumbuh dengan cerdas, sehat, pintar. Wah, ini penting sekali ya karena kita tahu cairan ASI ini memang bisa dibilang tuh ajaib sekali. Cairan ajaib ini memiliki banyak beragam manfaat seperti membantu mendukung tumbuh kembang anak, mengurangi resiko alergi, berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh, dan tentunya masih banyak lagi manfaat baiknya. Baik proses maupun produksi ASI-nya itu sendiri, ya kan Moms ya. Tapi nyatanya, wow, tidak semudah itu karena nggak semua perempuan nih beruntung dan dapat dianugerahi ASI yang lancar dan berlimpah setelah melahirkan. Nah, ketika dihadapkan pada kondisi ASI yang tidak lancar tersebut, hal apa yang harus kita lakukan dan faktor apa pula sih yang bisa mendukung kelancaran ASI itu? Yuk kita ngobrol-ngobrol langsung dengan pakarnya. Ada Dr. Desi Dewi Saraswati SPA dari Rumah Sakit Primaya Evasari di podcast Mother and Beyond kali ini. Hai Dr. Desi, apa kabar? Hai Mbak Enji, alhamdulillah sehat. Mbak Enji sehat? Sehat alhamdulillah. Semoga Moms juga mendengarkan dan juga menyaksikan podcast kita ini juga dalam keadaan sehat ya Dok ya. Nah Dok, mungkin aku mau tanya dulu deh, yang paling dasarnya dulu. Saat pertama kali menyusui, apakah memang ASI itu langsung banyak dan langsung keluar? Nah, dan kalau keluarnya lancar. Nah, Dok, gimana tuh Dok? Jadi sebenarnya ASI itu saat awal ya, hampir semua ibu-ibu deh Mbak Enji, semua moms ya, bisa 80% dikatakan biasanya baru muncul ASI itu memang ketika baru saat melahirkan. Memang sih ada 10-20% yang kadang hamil di masuk trimester ketiga gitu ya, di usia 8 bulan kehamilan sudah mulai tuh keluar sedikit-sedikit ASInya. Ada tuh beberapa moms yang seperti itu. Tapi mayoritas rata-rata sih memang kolostrum itu atau yang ASI sedikit-sedikit itu memang baru keluar sesaat setelah mereka melahirkan. Jadi jarang banget lah ibu-ibu di hari pertama tuh banjir gitu, antara banyak deras, itu tuh jarang banget Mbak Enji. Nah, definisi ASI lancar sebenarnya apa sih Dok? Mungkin itu dulu kali yang harus kita samakan. Mungkin ada yang bilang gini, definisi ASI lancar kalau yang diperes tanpa bantuan alat pun juga itu bisa gitu. Yang lancar itu yang seperti itu gitu ya. Mungkin bisa dijabarin dulu nih, dijelaskan dulu nih kepada moms ya. Apakah itu definisi ASI lancar? Jadi ASI lancar ya memang itu tadi ya Mbak Enji, maksudnya kalau biasanya tuh selalu masalah tuh di 1 bulan pertama gitu ya. Ya. Karena itu tadi ketika baru lahir ASI masih sedikit gitu kan, yang selalu akhirnya ada sindrom ibu-ibu tuh selalu merasa ASInya kurang gitu kan, mama-mama itu biasanya. Nah jadi memang biasanya itu didukung juga di fasilitas kesehatan tempat mereka melahirkan ya Mbak Enji. Makanya sekarang itu kan kita lebih mengutamakan ASI eksklusif. Jadi sejak awal mereka melahirkan, apakah itu melahirkan dengan normal ataukah melahirkan dengan seksio sesaria gitu ya, kita selalu melakukan inisiasi menyusui dini itu Mbak Enji. Itu intinya yang penting pertama. Jadi IMD itu ya istilahnya itu dilakukan. Jadi ketika bayi baru lahir, bayinya dikeringkan, terus bayinya nggak pakai baju gitu, ditempelin di mamanya. Terus itu kurang lebih dikasih kesempatan 1 jam dia mencari sampai itu dapat si bayinya. Kemudian biasanya itu selain didukung itu di fasilitas kesehatan pula kita sekarang sistemnya rawat gabung ya Mbak Enji. Kalau dulu kan di kamar bayi selalu dikasih minum gitu ya, dikasih susu gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi kasarannya jahat buat bayinya gitu ya, enggak kita kasih minum, dan kadang jahat buat ibunya Mbak Enji. Jahat buat ibunya dalam artian gini, mama-mama tuh habis melahirkan kan capek ya Mbak Enji, apalagi dia normal, ya Allah, bayang deh ngedennya dan sebagainya. Udah gitu bayinya dipenclokin juga ke dia gitu. Jadi rawat gabung, bobo sama dia gitu ya. Harapannya tadi itu inisiasi menyusui dini sama rawat gabung itu meningkatkan produksi ASInya si moms itu.
Jadi awalnya sedikit-sedikit yang kolostrum, nanti semakin hari gitu, usia 2 hari bayi, usia 3 hari harapannya semakin banyak. Karena ASI itu prinsipnya rangsangan hisapan bayinya itu merangsang produksi ASINya tuh Mbak Enji. Heeh. Nah, Ya. untuk tahu lancar atau enggak, jadi selain itu tadi dari sisi momsnya gitu, IMD, rawat gabung, kemudian dukungan suami ya Mbak Enji untuk Ya, betul. pemberian ASI seperti itu, terus dukungan juga dari tenaga kesehatan, rasa percaya diri momsnya juga nih Mbak Enji yang harus di tingkatkan juga. Kadang momsnya suka jadi, "Aduh enggak dah sedikit," dan sebagainya misalnya seperti itu Mbak Enji. Kemudian kita selain memantau dari sisi moms, kita juga melihat kecukupan ASI tadi untuk melihat lancar atau tidaknya, kita lihat dari kondisi bayinya Mbak Enji. Jadi kalau misalnya kecukupan ASINya, apakah lihat dari pipisnya, ngelihat Hmm, dari BAB-nya, ya, sama betul. biasanya dari kenaikan berat badan Mbak Enji. Kalau kita Oke. ngomong ASI eksklusif, biasanya di 1 minggu pertama kehidupan, kalau dia kita bilang berarti nanti ASINya lancar atau cukup, BAB sama BAK-nya sesuai umurnya Mbak Enji, biar gampang diingat. Jadi umur 2 hari minimal 2 kali pipis, 2 kali pup dalam 24 jam. Kalau kita ngomong berat badan bayi itu biasanya rata-rata akan turun Mbak Enji di hari-hari awal kehidupan. Ya, Tapi berat badan itu nggak boleh turun lebih dari 10% berat lahir. Dengan targetnya dalam seminggu atau 10 hari harus balik modal Mbak Enji, kembali ke berat lahir. iya. Soalnya kalau lebih dari 10% berat lahir itu khawatir yang kurang cairan itu. Nah, itu tuh Ya. mungkin kita nilai lagi nanti apakah perlekatannya yang nggak pas, seperti itu Mbak Enji. Dok, kalau misalnya ya kita berharap pasti tentu ASI lancar gitu Dok. Kalau saat Ya. ASI lancar, apakah itu bisa mendukung pemberian ASI yang optimal dan juga menjamin si kecil tuh akan tercukupi nih kebutuhan ASINya Dok? Karena kan kita tahu ada konsep supply demand ya Dok ya untuk ASI Ya, ya Dok ya sebenarnya ya. heeh. Ya harapannya sih itu tadi, kalau misalnya ASINya lancar dalam artian bisa kita pantau tadi, harusnya bisa mendukung bayinya ya Mbak Enji, karena nanti biasanya akan secara objektif tuh dilihat dari kenaikan berat badan tadi gitu. Ya, ya. Yang biasanya akan turun nanti minimal di usia 1 minggu atau 10 hari itu dia akan kembali ke berat lahir sampai nanti ketika umur 1 bulan kan dia mesti naik lagi tuh Mbak Enji berat badannya. Nah jadi insya Allah sih kalau memang ASINya lancar, bayinya juga perlekatannya, menyusunya juga tepat, insya Allah sih akan tercukupi Mbak Enji buat si bayinya. Kita semua ibu nih pasti berharap produksi ASINya lancar dan banyak. Itu kan kayaknya cita-cita banget gitu ya, habis melahirkan bisa sukses mengasihi, apalagi bisa eksklusif nih gitu kan sampai sampai 2 tahun gitu kan ya. Nah tapi kan itu tentunya untuk mewujudkan, kita bisa punya ASI lancar tuh kita harus punya persiapan dong ya Dok. Nah persiapannya apa nih Dok supaya ASI lancar dan itu kapan nih kita memulai persiapan supaya ASI lancar ini dan apakah memang harus dilakukan saat kita sebelum hamil bahkan Dok? Ya jadi untuk persiapan ASI lancar, setuju tuh Mbak Enji. Jadi sebelum hamil tuh biasanya memang ada edukasi untuk antenatal gitu ya. Jadi di luar ketemu dokter kandungan, biasanya di trimester ketiga tuh ada persiapan nih, persiapan moms yang mau melahirkan gitu. Karena kadang nggak semua moms ya Mbak Enji, kadang yang sibuk itu nggak sempet nih baca-baca gitu. Terus suka nggak ada pengetahuan gitu atau minimal pengetahuannya gitu. Jadi biasanya ketika trimester ketiga tuh kita sudah mulai ada kelas parenting tuh Mbak Enji idealnya Ya, untuk urusan persiapan untuk misalnya menyusui. Jadi kita mulai kenalkan fisiologisnya menyusui kayak gitu Mbak Enji. Kemungkinan produksinya bagaimana, mesti bagaimana itu sejak awal. Selain itu juga kita mesti yakinkan ke moms untuk asupan nutrisi, kemudian untuk rasa percaya dirinya. Dari awal kehamilan udah kita edukasi untuk segala macam kemungkinan yang mungkin awalnya produksi ASINya masih sedikit, kemudian bisa meningkat, seperti itu Mbak Enji. Jadi dari awal ketika antenatal care idealnya sudah mulai ibu-ibu sudah mulai ada edukasinya. nah apa nih yang bisa dilakukan supaya ASI kita nih si ibu-ibu ini nih yang lagi dalam proses atau dalam
rencana mau promil nih ya, bisa lancar tuh apa nih yang harus kita lakukan? Tadi kan kita cek kesehatan tuh penting juga ya, Dok, ya? Mhm. Biasanya sih, kadang, kita mulai ini nih Mbak Enji, mengenali juga bentuk payudara. Kadang kan ada Iya iya, ibu yang, iya iya. bentuk putingnya tuh kan suka macem-macem tuh Mbak Enji, Iya walaupun betul. sebenarnya puting itu tuh tidak, nggak harus, puting itu bukan syarat utama istilahnya gitu ya. Ya, Kadang kan ada puting ibu-ibu yang bentuknya memang pendek atau yang lebih sebel tuh kalau dia yang terbenam gitu ya Mbak Enji. Jadi kayak iya mendel iya gitu. iya iya, Heeh. bener bener. Nah, itu tuh yang agak PR. Memang sih, sekarang kan nggak seperti zaman dulu ya, ketika hamil udah mulai harus kayak narik-narik puting itu dilarang kan Mbak Enji, dalam artian nanti suka bisa mencetuskan malah kontraksi hamilnya. Terus kan nggak lucu gara-gara persiapan terus, membentuk putingnya supaya lebih, keluar dan sebagainya, tahu-tahu melahirkan prematur kan ya nggak mungkin juga. Heeh, jadi kita tetap, ini aja, menjaga kebersihan payudara, kemudian mungkin itu tadi ya, kalau misalnya memang puting kita memang tipikal yang, agak, terbenam gitu, nanti sih tetap akan, dikerjakan ketika bayinya sudah lahir ya, Mbak Enji. Jadi biasanya nanti ada teknik-teknik yang bisa dibantu, oleh tenaga kesehatan untuk, misalnya menarik putingnya. Walaupun nanti sih ketika bayinya nyusunya pinter, biasanya si putingnya itu akan, panjang sendiri gitu istilahnya Mbak Enji. Bahkan kadang Ya, beberapa misalkan ya, Dok, ya? heeh, betul pakai nipple shield gitu kan kadang juga misalnya butuh karena misalnya mungkin mams-nya memang agak pendek atau tidak ideal yang bayinya jadi susah nyaploknya gitu misalnya. Nah, kalau kita ngebahas soal nutrisi, ini kan juga salah satu hal yang penting dan harus jadi perhatian banget nih buat mom selama sama ASI. Nutrisi ibu itu harus diperhatikan dan harus dipenuhi saat masa menyusui, ya kan? Apa nih nutrisi yang diperlukan saat ibu menyusui ini, Dok? Nah, kita sekarang udah masuk ke masa menyusuinya nih. Karena kan Heeh, ini makanannya si bayi nih. Nutrisinya kan berarti harus tercukupi juga. Nah, apa nih? ya. Sebenarnya sih, apapun ya Mbak Enji, kalau ketika sudah menyusui itu lebih happy-nya nggak seperti ketika hamil ya Mbak Enji, nggak boleh makan yang mentah-mentah, nggak boleh makan yang steak-steak atau sate gitu ya istilahnya. Jadi prinsipnya, ketika, sudah menyusui itu semua makanan boleh itu prinsipnya. Nggak dalam artian harus banyak, enggak lah Mbak Enji, pokoknya secukupnya gitu ya. Ya kayak 3 kali makan dengan segala macam nutrisi seimbang seperti biasa karbohidrat, protein, lemak, terutama cairan ya Mbak Enji, cairan itu harus adekuat banget karena biasanya kalau kurang minum biasanya produksi ASI-nya pun akan berkurang. Sama biasanya pesan-pesan nih Mbak Enji buat moms entah dari hamil dan ketika menyusui, yaitu kalau bisa nggak picky, semua makanan kita, masuk makan gitu istilahnya ya Mbak Enji, karena nanti itu berpengaruh ke bayinya Mbak Enji. Kalau moms-moms yang modelnya picky, nanti ketika dia mulai empati Mbak Enji, mesti anaknya modelnya picky juga Mbak Iya Enji. sih. Jadi kalau bisa jadi memang sejak hamil dan menyusui itu, semua yang kita masukkan gitu ke orang tua gitu, mamanya makan, itu ada sensasi rasanya tuh Mbak Enji. Ketika hamil kan langsung otomatis ke bayinya, ketika menyusui itu semua ada rasanya di ASI. Makanya moms yang doyan manis nih Mbak Enji biasanya ASInya lebih manis dibandingkan moms yang mungkin doyan asin atau gurih. Biasanya tuh ASInya rasanya berbeda tuh Mbak Enji. Jadi harapannya, nanti si bayi sudah mulai tersensitisasi, jadi nggak nyusahin Iya iya. kayak ASI. Berarti kalau memang kita memiliki anak yang picky eater, mesti diingat-ingat dulu nih, zaman menyusui, zaman masih ibunya milih-milih makan nggak? Nggak ada Oke, khawatirin Dok, itu untuk Mbak. membantu melancarkan ASI. Apakah kita iya bener bener bener. Apakah kita sebagai ibu harus mengkonsumsi ASI booster nih atau suplemen atau minuman pelancar ASI? Atau lebih baik kita mengkonsumsi makanan-makanan alami nih, kan kita tahu kayak daun katuk, ya dari zaman dulu tuh, Dok, ya, almond. Nah, itu gimana nih, Dok, sebaiknya? Sebenarnya sih kalau memang tidak bermasalah dengan produksi ASINya Mbak Enji, itu sih sebenarnya yang alami aja lah. Di Indonesia kan macam-macam itu tadi ya, ada si Ya, daun betul. katuk gitu, almond, kalau, orang Batak tuh ada apa, daun bangun-bangun atau apalah itu, ada si jantung pisang atau apa tuh yang Iya iya. itu sih boleh, yang alami aja sih idealnya Mbak Enji, kalau tidak bermasalah dengan misalnya si produksi ASI dalam artian,
produksi ASINya cukup, berat badan bayinya baik, itu sebenarnya kita pakai yang alami-alami saja. Cuman ada satu kondisi yang kadang memang kok setelah dievaluasi semuanya memang produksi ASINya agak minimal gitu ya. Boleh sih Mbak Enji pakai pelancar ASI itu. Itu sih boleh. Karena pelancar ASI itu juga kadang ada yang ekstrak daun katuk juga gitu isinya gitu. Sebenarnya boleh saja sih, tapi kalau misalnya hanya dengan yang alami-alami saja tidak masalah ya nggak perlu pakai pelancar ASI Mbak. Oke. Dok, hal-hal apa sih Dok yang bisa memperlancar produksi ASI kita? Apakah tadi kan makanan kan itu kan lebih ke nutrisi juga, daun katuk katanya juga bisa memperlancar ASI. Ada lagi nggak Dok? Misalnya kalau yang dari Ruslo dibilangin sih yang bisa memperlancar ASI adalah jangan stres. Betul Mbak. Apalagi nih Dok? Si jangan stres itu tadi. Terus supporting system lah ya Mbak Enji, itu pengaruh juga tuh. Jadi misalnya suami, kadang kan ya bapak-bapak gitu ya Mbak Enji, kita udah capek malam-malam gitu ya, bantuin ganti popok gitu misalnya, itu kayaknya udah bikin happy gitu ya. Terus supporting system sih terutama Mbak Enji, si suami. Terus kemudian ada istilahnya pijat oksitosin Mbak Enji, jadi seperti dipijat di daerah punggung itu Mbak Enji, jadi ibunya relax, ibunya happy gitu, itu juga meningkatkan produksi ASI Mbak Enji. Kemudian ya kurang lebih seperti itu. Terus sama itu tadi rajin menyusui ya Mbak Enji, dalam artian kan prinsipnya semakin sering dikeluarkan, apakah itu dengan hisapan si bayi atau dengan pumping, itu semakin meningkatkan produksi ASI gitu Mbak Enji. Jadi kalau mama-mama yang terus bahasanya, aduh dok ASINya kering gitu, pasti itu ya gitu deh, mama-mama sekarang kan kadang ada beberapa ibu-ibu sih, nggak semua moms gitu ya, lebih seneng bikin susu formula rempong Mbak Enji pakai air panas baiknya dibandingkan misalnya nyusuin langsung. Tiap pagi padahal ya menyusui langsung. Tinggal buka baju gitu. Dampak yang bisa ditimbulkan kalau sampai ASI nggak lancar, yang satu pasti nggak lanjut tuh, nggak bisa tuh mau menyusui ASI eksklusif. Ya. Apa lagi dok? Banyak dok pasti ya dok. Biasanya itu Mbak Enji, kadang ada 1-2 kalau ASI nggak lancar tuh suka payudaranya bengkak ya Mbak Enji. Nah si payudara bengkak itu kadang ada 1-2 yang terus malah mastitis, berlanjut dari mastitis atau malah jadi abses, itu yang kadang ada 1-2 karena kadang produksinya lanjut gitu, produksinya ada, tapi alirannya nih Mbak Enji yang kadang nggak adekuat, entah bayinya yang belum terlalu pintar untuk si perlekatannya gitu ya, perlekatannya yang nggak pas gitu, jadi dia kayak jadi tersumbat kayak gitu. Nah idealnya untuk kalau kasus-kasus kayak gitu kan memang harus tetap dikeluarkan ya, apakah itu di pumping. Jadi kadang itu tuh yang suka kita khawatir dari produksi-produksi yang bermasalah, dalam artian suka bisa jadi mastitis. Nah mamanya terus biasanya si momsnya bisa jadi demam, jadi malah stres juga, kayak produksinya banyak nggak keluar lancar, ya akhirnya malah kayak gitu deh, momsnya jadi gelisah, jadi nggak happy dan sebagainya, malah kadang bisa menghambat produksinya juga. Oke. Kita tentu berharap semua moms bisa melewati masa ASI eksklusif dengan lancar gitu ya, dengan sukses gitu ya, ASINya lancar gitu kan. Tapi kan memang kita tahu ya ada beberapa kondisi yang memang tidak memungkinkan gitu kan ya. Kok kayaknya nggak seperti yang kita harapkan. Aku udah siap loh lahir batin menyusui, persiapannya pun juga udah dari sebelum hamil. Nah mungkin buat moms nih yang saat ini dihadapkan pada kondisi ASI yang nggak lancar, apa sih dok yang bisa dilakukan untuk mengatasinya supaya bisa sukses nih memberikan ASI eksklusif kepada si kecil? Ya kadang kita kan idealnya begitu ya, tadi seperti Mbak Enji bilang maunya memberikan gitu. Ya akhirnya ada 1-2 kondisi yang kadang memang tidak memungkinkan ya, tetap kita usahakan kalau misalnya tidak bisa menyusui langsung gitu atau tetap direct breastfeeding dikerjakan, tapi kadang mungkin bisa kita pumping gitu ya Mbak Enji. Jadi kita kombinasi gitu. Tetap pilihan utama kan tetap ASI yang terbaik. Tapi kalau misalnya ASI nggak bisa, akhirnya pakai ASI perah kan bisa Mbak Enji. Walaupun kalau misalnya ASI perah juga tidak memungkinkan, terakhir-terakhir kan sudah bisa ada juga pilihan ASI donor ya Mbak Enji. Iya betul. Cuman donor ASI pun kan ada persyaratannya, lebih kompleks, dan artian kita mesti pastikan status kesehatan ibu donornya. Kemudian juga kadang untuk ASI donor juga istilahnya harus kita pasteurisasi kan Mbak Enji, jadi nggak murni gelondongan langsung gitu idealnya. Ya kalau misalnya
in case gitu karena sesuatu hal mamanya kebetulan harus tidak memungkinkan, terus pakai sakit dan sebagainya gitu, ya mungkin bisa kita konsultasikan ke dokter anak nih Mbak Enji atau ke konselor laktasi. Kadang tetap bisa diusahakan sih Mbak Enggi, jadi ada istilah relaktasi. Misalnya mamanya sakit, terus, ASI-nya produksinya berkurang gitu ya Mbak Enggi, itu kita tetap bisa munculkan lagi Mbak Enggi. Jadi ada yang kita mulai, skin to skin lagi, jadi seperti bayi baru lahir lagi, atau kadang dipasang kayak seperti selang kecil itu Mbak Enggi, selang NGT yang kita tempelkan di, puting ibu, tapi kita sambungin sama misalnya sementara ASI perah gitu ya. Atau ASI donor gitu. Jadi bayinya tuh, tetap seperti menyusu sama ibu, tapi karena khawatir ASInya nggak cukup, tapi ini kan tetap dapet gitu, karena Ya, terkadar jadi sebenarnya ya memang tetap bisa diusahakan, pinginnya tetap berusaha, tapi ya kalau misalnya tidak memungkinkan banget, ya ujung-ujungnya tapi entar saya dimarahin ya sama konselor kalau harus pakai susu formula istilahnya. Tapi ya kalau bisa tetap kita usahakan banget Mbak, kecuali sampai kenaikan berat badan bermasalah. Ya kalau sampai seperti itu mungkin momsnya mesti konsul ke dokter anak yang biasa, menangani, rutin kontrol atau menangani bayinya, atau ke konselor karena laktasi biasanya. betul. Karena kita tahu ASI itu udah cairan ajaib gitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan bayi gitu, dibutuhkan orang masih kecil, supaya tumbuh kembang anaknya juga sukses, anaknya tumbuh sehat, pintar, cerdas, semua yang kita harapkan. Memang kita tahu ASI yang terbaik. Lagian juga kita tahu ya, Dok ya, sebenarnya dengan ASI itu kan udah paling murah ya nggak sih Dok? Gitu. Iya betul Paling Mbak. murah, paling nggak ribet gitu kan ya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan ASI kecil. Terima kasih banyak Dokter Desi Dewi Saraswati SPA dari Rumah Sakit Prima Pasari. Jelas banget nih obrolan kita mengenai tema A to Z agar ASI lancar. Apa yang harus dilakukan supaya moms bisa ASInya lancar, supaya proses mengasihi dan memberikan ASI secara eksklusif bisa berjalan sampai 2 tahun, bahkan udah beberapa sampai lebih ya. Kita jadikan mereka itu juga sebagai penyemangat kita, wah kita juga harus bisa, banyak cara kok. Dan sekarang apalagi banyak banget ilmu-ilmu yang diberikan dan juga kita juga bisa tanya ke konselor dan bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter anak. Seru deh obrolan kita hari ini, terima kasih banyak Dokter Desi ya. Kita jadi paham banget nih sekarang ya. Dan semoga moms juga bisa tetap semangat dan terus berusaha mengasihi dan juga menyusui si kecil. Terima kasih buat moms yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond kali ini. Selamat merayakan Pekan ASI Sedunia untuk para moms. Buat para moms yang lagi masa-masa mengasihi dan masa-masa menyusui, semangat semuanya. Terima kasih semuanya. Bye.